Di dunia trading, ada hari di mana market bergerak biasa. Dan ada hari ketika satu angka mampu menghapus keuntungan atau membuka peluang terbesar dalam sebulan. Hari ini adalah salah satunya. Di satu sisi, Eropa sedang berusaha mempertahankan momentum pemulihan ekonominya. Di sisi lain, Amerika Serikat akan merilis data tenaga kerja dan aktivitas sektor jasa yang bisa mengubah ekspektasi kebijakan Federal Reserve. Sementara jutaan trader menunggu di depan layar mereka. Satu pertanyaan mulai memenuhi market. Apakah market akan berhasil menembus resistance penting atau berbalik turun karena kebangkitan dolar Amerika? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan UR/USD dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Mari kita mulai dari data ekonomi. Dari kawasan Eropa, rangkaian Final Services PMI akan memberikan gambaran apakah sektor jasa mulai menunjukkan tanda pemulihan yang lebih konsisten. Jika mayoritas negara mencatat hasil di atas ekspektasi, euro berpotensi memperoleh dukungan karena market akan melihat aktivitas ekonomi yang mulai membaik. Namun apabila data kembali mengecewakan, investor dapat kembali berspekulasi bahwa pertumbuhan ekonomi zona euro masih rapuh, sehingga ruang penguatan euro menjadi lebih terbatas. Selain PMI, perhatian juga tertuju pada Producer Price Index atau PPI. Data ini penting karena memberikan petunjuk mengenai tekanan inflasi dari sisi produsen. Jika PPI meningkat, market dapat menilai bahwa tekanan harga masih bertahan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi arah kebijakan bank sentral. Beralih ke Amerika Serikat, sorotan terbesar hari ini adalah ADP Employment Change. Meskipun bukan data resmi non-farm payroll, laporan ADP sering digunakan market sebagai indikator awal kondisi pasar tenaga kerja. Jika jumlah penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dari perkiraan, investor akan menilai bahwa ekonomi Amerika masih cukup kuat. Hal ini biasanya memperkuat dolar Amerika karena peluang Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila ADP menunjukkan pelemahan signifikan, ekspektasi pemangkasan suku bunga dapat kembali meningkat, sehingga memberi tekanan terhadap dolar. Setelah itu, market akan langsung mengalihkan perhatian ke ISM Services PMI. Sektor jasa menyumbang sebagian besar aktivitas ekonomi Amerika. Angka di atas ekspektasi menunjukkan ekonomi masih ekspansif, sementara hasil di bawah perkiraan dapat memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi. Dengan demikian, arah market hari ini akan sangat bergantung pada keseimbangan antara data ekonomi Eropa dan kekuatan fundamental Amerika Serikat. Analisa teknikal. Secara teknikal, struktur market masih menunjukkan kecenderungan bullish. Setelah memantul kuat dari zona demand di kisaran 1,1455 hingga 1,1420, harga berhasil membentuk rangkaian higher low dan kembali bergerak di atas EMA utama. EMA 20 tetap berada di atas EMA 50, sementara EMA 50 masih berada di atas EMA 200. Susunan ini mengindikasikan bahwa tren menengah masih mendukung kenaikan. Meski demikian, momentum bullish mulai diuji ketika harga mendekati resistance penting. Area resistance berada di area 1,1535 hingga 1,1559. Area ini beberapa kali menjadi tempat munculnya tekanan jual. Jika harga berhasil breakout dengan candle dan volume yang kuat, peluang menuju zona berikutnya akan semakin besar. Zona suplai utama berada di kisaran 1,1580 hingga 1,1606. Ini merupakan area distribusi yang berpotensi memicu aksi profit taking dari institusi. Sementara di bawah harga saat ini, area support terdekat berada di 1,1496 hingga 1,1470. Selama harga tetap bertahan di atas zona tersebut, struktur bullish masih dianggap valid. Apabila terjadi koreksi yang lebih dalam, zona demand 1,1455 hingga 1,1420
menjadi zona yang patut diperhatikan sebagai potensi masuknya kembali buyer institusional. Dengan struktur saat ini, market masih berada dalam fase bullish, tetapi berada tepat di depan resistance yang sangat penting. Oleh karena itu, konfirmasi breakout atau rejection akan menjadi penentu arah berikutnya. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu menembus resistance 1,1535 dengan candle penutupan yang kuat, maka peluang kenaikan akan terbuka. Target pertama, 1,1559. Target kedua, 1,1580. Target ketiga, 1,1606. Skenario ini semakin valid jika data Amerika keluar lebih lemah dari ekspektasi. Skenario kedua, bearish. Jika resistance kembali gagal ditembus dan muncul pola rejection yang kuat hingga menembus support di 1,1496, maka peluang penurunan akan berlanjut. Target pertama, 1,1470. Target kedua, 1,1455. Target ketiga, 1,1420. Skenario ini akan runtuh jika harga mampu breakout dan bertahan di atas resistance. Market tidak pernah memberi hadiah kepada mereka yang terburu-buru. Market menghargai trader yang mampu menunggu konfirmasi, membaca cerita di balik data ekonomi, dan mengeksekusi rencana dengan disiplin. Hari ini, bukan kecepatan yang menentukan hasil, melainkan kesabaran dalam mengikuti arah yang dikonfirmasi market. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.